Ya. Kalau menyanyi tidak boleh menikah dengan perempuan muslimah. Kok itu yang paling hafal? Jadi bagi laki-laki yang tidak bersalat terus itu apa sholat itu sia-sia aja Ustaz? Bagaimana Ustaz? Karena kan memang ini termasuk yang suami saya itu dulu gitu juga Ustaz. Sholatnya cuma di rumah aja. Bisa disuruh ke masjid nggak mau, tapi dia sholat Ustaz. Kadang-kadang itu pun ada juga tolong-tolong Ustaz. Bagaimana Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur kita kepada Allah Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita doakan semoga senantiasa tercurah untuk kasih kita baginda dan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ayah bunda, orang tua kami, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, abang kakak serta adik-adik yang kami sayangi, malam hari ini malam yang rasanya malam yang istimewa, berbeda dengan kajian-kajian kita sebelumnya. Luar biasa. Sebelumnya setiap hari Rabu ya kita kajian biasanya ya. Setiap hari Rabu tak seramai ini, tapi malam hari ini Masya Allah ramainya luar biasa sekali. Maka kami pun senang pas duduk di sini. Oh, banyak amplop nampaknya. Ini untuk Ustaz semuanya nampak nih. Saya bilang tadi tuh, ternyata untuk dibagi-bagikan ya. Jadi nanti kalau ternyata ada pertanyaan Ustaz yang kemudian tak bisa dijawab, maka otomatis amplop ini milik Ustaz. Ya kan? Makanya pertanyaan Ustaz nanti sesuai dengan materi apa yang Ustaz sampaikan. Maka simak baik-baik. Kalau menyimak baik-baik, insya Allah nanti akan ditemukan jawaban. Otomatis berapa door prize-nya? 5 ada 5 Ustaz. 5, ini berapa amplopnya nih? 5 ya. Pastikan dulu. Pastikan. 1, 2, 3, 4, 5. Ustaz. Wih, banyak isinya. Andai kata isi amplopnya, satu amplop isinya 500.000, 500 dikali 5 berapa coba? 2.500.000. Andai kata ada pertanyaan ini kontrak ya, Ustaz bilang dari awal nih ya. Andai nanti pertanyaan Ustaz 5 buah tak ada yang bisa menjawab, amplop langsung Ustaz bawa pulang. Mau? Serius lah nih? Kalau tak muat di kantong sini, masuk ke sini. Mau? Enggak mau? Makanya simak tausiah Ustaz baik-baik. Siap? Yakin? Siap mendengar tausiah Ustaz? Siap? Takbir! Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita berada di penghujung tahun, maka kami diminta untuk menyampaikan tausiah. Kami yakin tausiah guru-guru kita sungguh sangat luar biasa, sudah menyampaikan tausiah sebelum kami. Siapa tadi? Ustaz Delfizar. Ustaz Delfizar kan? Ustaz Maruli. Ya, Ustaz Delfizar nanti subuh. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu, malam hari ini kita pesta. Pesta apa? Pesta ilmu yang dibagi-bagikan oleh guru-guru kita. Maka ayah bunda yang dirahmati Allah,
Kita awali pertemuan kita dengan membaca satu ayat yang terdapat di dalam Al-Quran. Kami yakin ayah bunda, adik-adik ustaz semuanya hafal dengan ayat ini. Wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya semua manusia akan merugi. Ayat berikutnya menjelaskan, tapi ternyata tak semua juga yang merugi, ada pengecualiannya. Ayat berikutnya menjelaskan yang takkan merugi itu siapa? Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang mau beriman, wa amilus sholihat, juga orang-orang yang mau beramal soleh. Kemudian yang takkan juga merugi siapa? Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri, orang yang mau nasihat menasehati di jalan kebenaran dan juga dengan kesabaran. Kata Allah, semua manusia akan merugi. Tapi dari sekian banyak manusia itu, yang merugi itu ada yang tak merugi. Siapa yang tak merugi? Kata Allah, ada 3 orang, 3 kelompok. 1 orang yang menjaga imannya, 2 orang yang beramal soleh dalam hidupnya, yang ketiga ketika dia mau nasihat menasehati. Maka malam hari ini kita ukur diri kita, ayah bunda, adik-adik ustaz. Kita masuk kepada orang yang merugi atau tidak? Tolak ukurnya apa? Kalau sudah beriman kita tak rugi. Tapi kalau iman tak kita jaga berarti kita rugi. Sudah kita isi belum hari demi hari dengan amal soleh, kalau ternyata belum berarti kita merugi. Sudah kita isi belum hari-hari dengan saling ingat mengingatkan di jalan kebaikan atau tidak? Kalau kita ingat mengingatkan kita beruntung, tapi kalau kita tak mau kita akan merugi. Maka sederhananya, takkan merugi seorang manusia kecuali dia di waktu menjaga iman beramal soleh juga saling nasihat menasihati di jalan kebaikan. Kalau sampai hari ini masih ada yang tak mau sholat, rugi tak dia? Orang yang tak sholat itu rugi? Rugi. Orang yang punya harta tak mau bersedekah, rugi? Rugi. Orang yang mampu untuk berhaji tapi tak mau haji, rugi? Rugi. Orang yang ada waktu untuk hadir dalam majelis ilmu tapi dia tak mau duduk dalam majelis ilmu, rugi? Rugi. Orang yang sudah mampu untuk menikah tapi masih saja membujang, untung rugi? Nah, kok kurang kuat bunyinya nih. Karena Wak Beko katanya. Sudah mampu untuk menikah tapi tak juga menikah, akan rugi. Yang masih belum berhijab tak mau menutup aurat, rugi tidak? Rugi. Maka selagi kita tak mau beramal soleh dalam hidup kita, kita akan rugi. Ada yang tak sholat, rugi tak orang yang tak sholat? Rugi. Apa sebab? Di dunia ia akan dihinakan oleh Allah Ta'ala, apalagi di akhirat. Adik-adik ustaz, ingat, banyak sekali hadis yang menjelaskan akan pentingnya sholat. 1, Nabi pernah katakan, as-salatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin, siapa yang menjaga sholatnya berarti dia menjaga agamanya. Wa man tarakaha faqad hadamaddin, siapa yang meninggalkan sholat berarti dia yang meruntuh agama. Nabi tegaskan, muru auladakum bis sholati wa hum abna'u sab'a sinin, suruhlah anakmu sholat kalau sudah berusia berapa tahun? 7 tahun. Usia 10 tahun kalau tak sholat juga diapakan? Wadribu, pukul, kata Nabi. Kalau tak sholat kena pukul, untung atau rugi tuh? Mau kena pukul?
Tegas Nabi berbicara tentang sholat. Usia 10 tahun adik-adik ustaz ni kalau tak sholat diapakan kata Nabi? Wadribuhum, pukul. Itulah Pak Ustaz, suami aku tak sholat Pak Ustaz. Berapa Ustaz suami ibu? Baru 65 tahun Pak Ustaz. 65 tahun baru juga baru. Boleh aku pukul Pak Ustaz? Enggak boleh. Ibu-ibu tak boleh pukul suami ibu, berdosa ibu. Ustaz, yang 10 tahun saja dipukul Pak Ustaz, masa yang 65 tahun tidak dipukul? Menyalah Ustaz ni Pak Ustaz. Pokoknya tak boleh. Terus kalau tak dipukul diapakan Pak Ustaz? Hanyutkan ke Sungai Siak. Iyo pula kita ibu-ibu nanti besok liburan diajaknya suaminya pergi maraton ke jembatan jembatan Leton. Sini papa, sini biar adik mama foto papa. Pas di fotonya papanya didorongnya ke dalam. Keluar berita di Goriau. Apa berita keluar di Goriau? Seorang ibu menceburkan suaminya ke Danau Siak. Walhasil suaminya mati, dicari 3 hari baru bertemu. Baru bertemu mayatnya. Akhirnya datang polisi, datang tim investigasi. Kenapa ibu dorong suami ibu ke mana tadi Pak? Ke Sungai Siak. Ada kajian tadi malam Pak polisi katanya. Kajian apa? Ada seorang ustaz namanya Dr. Doni Putra. Katanya suami yang tak solat dihanyutkan ke sungai. Tak lama setelah itu datang polisi ke rumah. Kalau untuk nangkap ustaz tu tak perlu banyak alasan Pak. Gampang nangkap ustaz sekarang. Makanya jangan diperturutkan Bu ya. Itu cuma canda aja. Pokoknya ibu tak boleh pukul suami. Tegas Nabi berbicara tentang salat. Bahkan saking tegasnya perintah salat, Nabi katakan bainar rajuli wal kufri as-shalah. Yang membedakan antara seorang lelaki dengan kekafirannya yaitu salat. Man tarakas salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, maka dia sungguh telah kafir secara nyata. Ayah bunda, tengok nanti kitab Sahih Fiqh Sunnah yang ditulis Imam Abu Malik Kamal bin Said Salim. Adik-adik Ustaz ingat baik-baik, orang yang meninggalkan solat maka dapat menyebabkan dia jatuh pada lembah kekafiran. Ketika dia kafir, 2 resiko yang akan dia rasakan. 1 duniawi, 2 ukhrawi. Mana resiko duniawi bagi orang yang meninggalkan solat? 1, dia tak berhak menjadi wali dalam pernikahan anaknya. 2, dia tidak boleh menikah dengan wanita muslimah. 3, dia tidak layak diurus jenazahnya di saat meninggal dunia. 4, dia tidak boleh masuk tanah suci Mekah Al-Mukarramah. 5, dia tidak halal sembelihannya. 6, dia tidak boleh mewariskan kepada keluarganya yang muslim. 7, dia tak berhak menerima warisan. 7 resiko duniawi. Resiko ukhrawinya tak sampai 7, tapi cuman 1. Mana resiko ukhrawi yang akan dia terima? Yaitu akan Allah campakkan dia masuk ke dalam neraka sakor. Surat Mudaththir 42-43. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, kenapa kalian hina hari ini? Kenapa kalian kok berada dalam neraka sakorku ini? Maka orang-orang yang ada dalam neraka sakor menjawab, lam naku minal musallin. Ya Allah, dulu di dunia kami tak solat ya Allah.
7 resiko duniawi, 1 resiko ukhrawi. Ayah bunda, adik-adik ustaz, dosa meninggalkan salat lebih berat daripada berzina. Dosa meninggalkan salat lebih berat daripada membunuh. Dosa meninggalkan salat lebih berat daripada mencuri. Dosa meninggalkan salat lebih berat daripada meminum memakan yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka sangat merugi orang kalau dia tidak mau salat. Pertanyaan, sebutkan resiko bagi orang yang meninggalkan sholat. Dosa. Nah, itu cek kemampu isi bro namanya itu bro. Makanya jangan mau tahu tak tahu siapa yang bisa menjawab dengan baik dan benar. 7 duniawi, 1 ukhrawi. Siapa yang bisa jawab 4 duniawi dapat hadiah. Keluar langsung. Maju depan. Maju depan. Hidupkan mic-nya. Ya. Kalau duniawi tidak boleh menikah dengan perempuan muslimah. Kok itu yang paling hafal? Berapa umur sekarang? 31, 13? 13. Tidak boleh mendapat warisan. Tidak boleh mewariskan kepada keluarga. Tidak boleh mengurus jenazahnya. Tidak boleh mengurus jenazah. Jadilah. Yang ukhrawinya apa? Akan dicampakkan ke neraka sakor. Oke, dapat 1 hadiah. Tapi Ustaz simpan dulu ya. Kalau nanti mau tahu Ustaz ambil lagi. Duduk dulu. Boleh duduk. Akan sangat merugi kalau orang tidak salat. Apa sebab? Salat adalah amal soleh. Maka adik-adik ustaz, jangan sampai yang sudah usia 5, 6, 7, 10 tahun dan seterusnya, jangan lagi ada yang meninggalkan salat. Yang sudah rajin salat 5 waktu dipercantik, diperindah lagi. Kalau biasanya salatnya di rumah, sekarang salatnya di masjid. Ustaz mau tengok Rabu pas Ustaz tausiah, nanti Ustaz mau tengok yang ganteng-ganteng nih. Kalau nanti tak datang, amplopnya Ustaz ambil lagi. Mau? Adik-adik Ustaz, jaga solat berjamaah. Solat berjamaah itu amal soleh tak? Amal soleh. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Solat berjamaah itu amal soleh. Penting tak solat berjamaah? Penting. Saking pentingnya salat berjamaah, setidaknya ada 15 dalil yang menjelaskan akan pentingnya salat berjamaah. Di antaranya 1, Nabi katakan, man sami'an nida falam ya'tihi fala salata lahu illa min uzrin. Siapa yang sampai suara azan ke pangkal telinganya, siapa yang mendengarkan panggilan azan tapi kemudian dia tidak mau memenuhi panggilan azan untuk solat berjamaah, sekalipun dia nanti tetap solat, tapi solatnya sendiri-sendiri, tak mau berjamaah ke masjid, maka solat dia yang tak berjamaah itu tidak ada artinya. Illa min uzrin, kecuali kalau ada uzur. Mana contoh uzurnya? Hujan yang selebat-lebatnya, sakit yang sesakit-sakitnya. Kalau hujan, kalau sakit, uzur bisa diterima. Tapi kalau sekiranya hujan tidak, sakit pun tidak, dia tahu ada azan, tak mau dia datang, maka sekalipun dia solat, solatnya tak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Itulah makna di antara ayat yang mengatakan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka celaka, maka neraka, maka siksa untuk orang yang salat
siapa orang yang salat tapi masih celaka masuk ke dalam neraka? Yaitu yang sahun, yang lalai. Di antara bentuk kelalaiannya apa? Tidak mau salat berjamaah. Salat berjamaah artinya ayah bunda, orang yang salat saja bisa celaka, apalagi orang yang tak salat sama sekali. Saking pentingnya salat berjamaah, Nabi katakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh seorang bapak yang sudah tua, matanya buta. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, atta rajulun a'ma ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datanglah laki-laki yang sudah tua renta, matanya buta menghadap Rasulullah. Ketika dia berjumpa dengan Rasulullah, lalu dia berkata, ya Rasulullah, innahu laysa li qaidun yaquduni ilal masajid. Ya Rasulullah, aku ini buta ya Rasulullah, aku pun sudah tua renta. Ya Rasulullah, tak ada yang menuntunku untuk pergi solat berjamaah ke masjid. Oleh karenanya ya Rasulullah, mohon beri aku rukhsah keringanan agar aku dapat solat di rumahku sendiri, tak berjamaah di masjid ya Rasulullah. Farakhasalahu, lalu Rasulullah pun berikan keringanan. Ya udahlah Pak, ya udahlah tuh, silahkan Bapak solat di rumah. Falamma walla, ketika dia berpaling berpisah dengan Rasulullah, da'ahu, orang yang sudah tua buta tadi dipanggil oleh Nabi nan mulia. Apa kata Nabi? Hal tasma'un nida? Tuh tasma'un nida, atuk dengar azan tak? Kata Nabi. Qala na'am, dengar ya Rasulullah. Qala fa'ajib, oh kalau begitu penuhi, kata Nabi. Artinya ayah bunda, adik-adik ustaz yang ustaz sayangi, orang yang sudah tua, matanya buta, tak ada yang menuntun untuk pergi ke masjid. Dalam riwayat yang lain dijelaskan alasannya, di Madinah masih banyak binatang buas. Buta, tua, rumah jauh, tak ada yang menuntun, banyak binatang buas, masih Rasulullah suruh untuk salat berjamaah. Apalagi kita yang masih muda. Hujan-hujan sedikit payung ada, motor ada, mobil pun punya. Maka adik-adik ustaz ke depannya salatnya berjamaah. Kalau tak berjamaah, untung atau rugi? Rugi. Mau rugi? Kalau tak mau rugi, ayah bunda tak mau rugi, ayo kita makmurkan, ramaikan masjid dengan salat berjamaah. Ayah bunda yang dirahmati Allah, kalau sempat kita singgung kembali sedikit 7 resiko duniawi bagi orang kalau sempat dia tak salat. 1, tak sah menjadi wali. 2, tak berhak menikah dengan wanita muslimah. 3, tak layak diurus jenazahnya. 4, tak halal sembelihannya. 5, tak boleh masuk Mekah. 6, tak boleh mewariskan. 7, tak berhak menerima warisan. Ayah bunda, tak sah dia menjadi wali, dipaksakan juga perwaliannya. Aku nikahkan anak kandungku di ini menteri dengan mahar seberangkat alat sholat bayar tunai. Aku terima nikahnya putri bapak di ini menteri dengan mahar seberangkat alat sholat bayar tunai. Sah kata orang semuanya. Ayah bunda, pernikahan yang tidak sah dianggap sah. Andai kata nanti ayah bunda pernikahan itu dianggap sah, mohon maaf, orang yang dianggap sah itu tentu pasti nanti ada nafkah lahirnya, ada nafkah batinnya. Betul tak Bu? Sempat 2 orang ini tahu nafkah batin. Sempat 2 orang ini nanti nafkah batin ayah bunda yang dirahmati Allah. Dapat pahala? Dapat pahala? Enggak. Kenapa mereka tak dapat pahala? Karena mereka berdosa. Dosanya di mana? Karena dia berzina. Lah kok dia berzina, nikahnya tidak sah. Kenapa nikahnya tidak sah? Karena walinya kafir. Kenapa walinya kafir? Karena meninggalkan salat. Mati tak layak diurus jenazahnya. Tentu adik-adik ustaz masih ingat kewajiban terhadap jenazah berapa buah?
Siapa yang bisa langsung dapat hadiah. Berapa kewajiban terhadap jenazah? 1. Kewajiban terhadap jenazah. Apa, Pak? Tahu? Enggak. Ada yang bisa? Yang cewek. Ibu-ibu ada yang bisa? Aku untuk ibu-ibu. Disolatkan, dikuburkan, Satu lagi. Didoakan. Siapa yang nunjukkan tadi? Tunjuk salah. 1, 2, disolat, dikafankan dulu, jangan langsung disolatkan, bahaya. Dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan. Nanti dapat hadiah ya. Oke, saya simpan dulu. Kewajiban terhadap jenazah 4, dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan. Tak ada kewajiban terhadap orang kafir yang 4 ini. Tapi ada sebagian ulama katakan ada, tetap ada, tapi tak 4, cuman 1. Kira-kira coba apa yang 1, ayah bunda? Diapakan? Dikuburkan. Kalaulah dia hanya dikuburkan, tak dimandikan, tak dikafankan, tak disolatkan, hanya dikuburkan, lalu apa bedanya dengan, tak saya yang cakap, bapak ibu yang sebut, apa bedanya dengan binatang? Kerbau kalau mati disolatkan, babi kalau mati dimandikan, kambing kalau mati disolatkan juga? Diapakan cuman? Cuma dikuburkan. Itulah Pak Ustaz, suami aku tak solat Pak Ustaz. Dah berapa lama ibu menikah bu? Baru 35. Baru 35 tahun Pak Ustaz. Artinya sudah 35 tahun ibu tidur dengan sapi. Dah 35 tahun ibu tidur dengan babi. Dah 35 tahun ibu tidur dengan kambing. Masih mau tidur dengan babi bu? Enak tidur sama babi bu? Kalau tak mau tidur dengan hewan, ayo ajak sholat. Ini yang pertama. Orang baru dia beruntung dan takkan merugi kalau dia jaga amal solehnya. Contohnya apa? Dia jaga sholat, kemudian disempurnakan dengan berjamaah. Yang hari ini adik-adik ustadz yang perempuan yang belum juga berhijab, belum juga menutup aurat, tutuplah aurat. Untung atau rugi orang yang buka aurat? Rugilah. Kenapa rugi? Ayah bunda yang dirahmati Allah, ini aja kalau sempat terbuka, berpikir orang untuk meminumnya. Betul tak bu? Betul tak pak? Betul. Ini jeruk kalau sudah dibuka, jelas saja orang membukanya masih mikir-mikir kita untuk makan. Kalau sudah terbuka, artinya adik-adik ustadz, setiap perempuan yang tak menjaga auratnya, dia akan merugi. Jadi adik-adik ustadz, sempat contohnya hari ini keluar rumah masih dalam keadaan auratnya terbuka, mulai dari detik ini sampai seterusnya tak ada lagi yang keluar rumah dalam keadaan auratnya terbuka. Ayo berhijab, pakailah pakai jilbab. Apa sebab? Aurat yang hari ini dibuka, di hari kiamat kelak dia akan mengadu kepada Allah. Apa kaduannya? Dhayya'akallahu bima dhayya'tani. Ya Allah, azablah dia ya Allah, siksalah dia ya Allah. Apa sebab? Dia telah mengazab, menyiksa saya yang semestinya ditutup dan dijaga, tapi malah dia buka-buka, dia pertontonkan kepada orang yang tak berhak untuk melihatnya. Sempat nanti adik-adik ustadz mati muda contohnya. Mati itu nunggu tua dulu? Enggak kan?
Muda pun mati. Saya kaget ayah bunda, ada salah seorang pengurus masjid yang biasa ngundang kita untuk tausiah. Tadi pagi saya dapat informasi dari kawan juga, ternyata anaknya meninggal dunia. Baru tadi malam tabrakan di Harapan Raya. Umur baru 16 tahun. Meninggal dunia. Sempat adik-adik ustadz nih ya, contohnya ada yang jadi selebgram contohnya. Followersnya jutaan. Dipajang di Facebook, dipajang di Instagram kilogram miligram, di Twitter blender kilometer, dipajang di media sosial foto atau video yang sedang dalam keadaan auratnya terbuka. Sempat adik-adik ustadz ini mati contohnya. Pas adik-adik ustadz mati, masuk ke dalam liang kubur, Instagram masuk juga? Facebook masuk juga? Tidak masuk dia? Artinya apa? Instagram, Facebook kita masih aktif sehingga masih dilihat oleh orang. Betapa banyak ayah bunda artis-artis yang mati dalam keadaan usia yang muda. Dia belum sempat untuk menutup akunnya, dia belum sempat untuk menghapus foto-foto seksinya. Ada amal jariah atau dosa jariah tuh, Bu? Dosa jariah. Sempat contohnya adik-adik ustaz jadi selebgram, followersnya 1 juta. Bayangkan sehari setidaknya 1000 orang contohnya. 1000 orang menengok aurat kita yang terbuka. Dosa atau pahala? Dosa. Kita yang sudah mati semestinya dapat amal jariah, tapi ketika itu yang kita dapatkan apa coba? Bukannya amal jariah, tapi dosa jariah. Makanya adik-adik ustadz khususnya yang perempuan, mulai detik ini tak ada lagi yang keluar rumah auratnya terbuka. Alhamdulillah, kata bapak-bapak, untung kita ini laki-laki. Oh, jangan bangga dulu. Jangan bangga dulu. Apa sebab? Apa sebab? Lupakah kita dengan pesan Nabi yang katakan la yadkhulul jannata dayyus? Tak akan masuk ke dalam surga seseorang yang disebut dengan dayus. Siapa dayus? Seorang lelaki, seorang suami, seorang abang yang tidak marah ketika melihat maksiat yang tengah terjadi di tengah rumah tangganya. Contohnya apa? Tak marah dia melihat anak istrinya keluar rumah dalam keadaan aurat terbuka. Jadi bapak-bapak ingatkan suami kita, ingatkan suami kita pula. Bapak-bapak ingatkan istri kita, ingatkan anak-anak perempuan kita, tak ada lagi yang keluar rumah dalam keadaan aurat terbuka. Adik-adik ustadz mau yang perempuan mau ayah bunda masuk ke dalam neraka? Adik-adik ustadz yang perempuan mau ayah bundanya disiksa di dalam neraka? Kalau tak mau adik-adik ustadz, jangan lagi membuka aurat. Buka aurat itu untung atau rugi? Rugi. Di dunia tak dihargai, di akhirat akan dihinakan Allah Ta'ala. Yang hari ini masih pacaran, yang hari ini masih pacaran, dosa atau pahala pacaran tuh? Ustaz tanya lagi, yang pacaran dosa atau pahala? Dosa. Giliran diputuskan dosa kata dia. Tapi kalau masih jalan dia baca pura-pura tak tahu ya. Yang masih pacaran putuskan atau halalkan? Halalkan. Dihalalkan tuh diapakan? Ada ustadz ada di sini yang pacaran? Ada kan, dia punya pacar kan? Siapa nama pacarnya kemarin? Yang hari ini pacaran tutup sudah. Kita muhasabah diri kita. Dengan pacaran berapa banyak sudah dosa maksiat yang dilakukan. Pacaran itu kan pintu gerbang menuju perzinahan. Zina mata, zina telinga, zina mulut, zina hati.
Sebelum tidur selalu membayangkan yang tak semestinya dibayangkan. Muncullah nyanyi-nyanyian lebay alay. Mau makan teringat padamu, mau minum teringat padamu, kekasih. Yang tahu nyanyi ini pertanda sudah tidak muda lagi. Separuh nafasku hilang bersama dirimu. Separuh nafasku hilang bersama dirimu. Nafas buat jengkol. Setiap detak jantungku kusebut namamu selalu. Zina hati. Puncaknya apa? Puncaknya zina kemaluan. Betapa banyak, alhamdulillah kita bersyukur malam hari ini anak-anak muda kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kami yakin teman-teman di luar sana pasti banyak godaan. Tapi begitu banyaknya godaan di luar sana, teman-teman tak mau berjalan bergandengan tangan dengan yang bukan mahram. Kenapa teman-teman di sini tak mau melakukan itu semua? Ya karena memang jomblo soalnya. Coba kalau tak jomblo, mungkin bisa juga nampak sama ustaz di jembatan nanti itu. Ayah bunda yang dirahmati Allah, tinggalkan pacaran, lebih baik dihalalkan. Menikahlah. Orang yang sudah sanggup untuk menikah kemudian dia tak menikah, rugi tak tuh? Rugi kan? Apa sebab? Nikah itu ibadah. Kan Nabi katakan, an-nikahu sunnati. Nikah itu adalah sunnahku. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan bagian dari umatku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bujang-bujang lapuk nih ha. Kalau bisa habis majelis ini langsung nikah langsung. Siap? Insyaallah. Insyaallah ada siap, Bu. Ibu tak perlu tak susah-susah cari menantu soleh, Bu. Insyaallah ini soleh semuanya nih, Bu. Yang paling kuat masya Allahnya apa-apa. Harusnya yang kuat masya Allahnya itu anak muda. Tapi apa-apa semangat juga masya Allah. Tandai nanti suara siapa, Bu ya? Tandai. Alamat tak aman pulang ke rumah nampaknya nanti nih, Pak. Ayah bunda, daripada berbuat maksiat, daripada banyak anak-anak muda naik motor kecepatannya cuma 20 tapi pegangannya 180. Dah macam cigak di belakang. Tahu cigak? Tahu? Nanti sesekali, sekarang kan belum, tempat wisata kan tutup semuanya tuh. Nanti sesekali pergi ke Sumbar di Kelok 17 banyak cigak di situ. Monyet. Cigak monyet satu aja dia tuh. Nah, tengok macam mana anak cigak bergayut dengan induknya. Macam itulah kadang-kadang anak muda kita bonceng-bonceng naik on dah. Kalau kecepatannya tinggi jadilah ini tidak. Sepanjang jalan. 5 menit lagi. Antum kok tak bilang sama anak lagi? Ini panjang materinya lagi, baru 3 anak jelaskan nih. Terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang masih enggan untuk hadir dalam majlis ilmu, hadirlah dalam majlis ilmu. Apa sebab? Yang tak hadir dalam majlis ilmu rugi tak, Pak Bu? Rugi. Apa sebab? Pahala majlis ilmu itu besar. Di antara hadis yang menjelaskan besarnya pahala majlis ilmu, satu, Nabi katakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang kakinya mudah melangkah menuju majlis ilmu, maka akan Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Artinya semakin rajin kita datang ke majlis ilmu, semakin dekat kita kepada surga, kepada Allah. Saking mulianya majlis ilmu, Nabi katakan, man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'ah. Siapa yang keluar dari rumahnya pergi menghadiri majlis ilmu, maka dia sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah sampai nanti dia pulang ke rumahnya.
Artinya berjalan kita dari rumah ke masjid demi menghadiri majelis ilmu itu sama dengan perjalanan menuju medan jihad. Duduk kita mendengarkan majelis ilmu sedang berkecamuk jihad. Balik kita ke rumah kita selesai dari majelis ilmu itu sama dengan kita balik dari medan jihad. Sempat nanti di tengah jalan kita meninggal dunia, maaf cakap, ditabrak contohnya, atau dalam majelis ilmu ini tiba-tiba ada yang meninggal dunia. Bapak Ibu, bisa orang dalam menyampaikan ilmu meninggal dunia? Bisa? Yang viral kemarin Pak di Bandung, wali kota mana kemarin? Wali kota Bandung ya. Ketika sebelum menyampaikan khutbah kalau tak salah kan meninggal dunia. Khatib-khatib, ustaz-ustaz, dai menyampaikan di ilmu meninggal dunia. Jamaah di waktu salat, di waktu sujud meninggal dunia. Maka andai kata kita mati dalam mencari ilmu, maka mati kita sama dengan mati di medan jihad, mati syahid. Apa balasan untuk orang yang syahid? Asy-syahidu laisa lahul jaza illal jannah. Orang yang mati syahid tak ada balasan baginya kecuali surga. Saking mulianya majelis ilmu, Nabi katakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Allah, siapa yang Allah inginkan menjadi hamba terbaik, maka akan Allah mudahkan baginya, Allah berikan kepada dia pemahaman agama. Bagaimana dia dapat memahami agama? Di antaranya ketika dia hadir dalam majelis ilmu. Oleh karenanya ayah bunda, adik-adik yang kami sayangi, semua manusia kata Allah akan merugi, tapi ternyata dari sekian banyak manusia ternyata ada juga yang tak merugi. Siapa yang tak akan merugi? Di antaranya orang-orang yang senantiasa menjaga iman amal solehnya. Wujudnya apa? Contohnya telah kita sebutkan, dia jaga solat, dia takkan rugi. Dia rajin majelis ilmu, dia takkan rugi. Ketika dia mau solat tahajud dan lain sebagainya, dengan dia menghiasi hidupnya dengan amal soleh, maka di sisi Allah dia termasuk orang-orang yang takkan merugi. Artinya dia akan beruntung, dia akan mendapatkan kebaikan demi kebaikan. Maka pada akhirnya kita bermohon kepada Allah, akhir tahun tinggal menunggu jam tak beberapa saat lagi. Kita saat ini mencoba untuk mengukur diri kita, selama ini kita termasuk ke dalam kategori orang yang beruntungkah, atau kita termasuk ke dalam kategori orang yang merugikah? Beruntung atau meruginya kita tentu yang tahu siapa? Tak lain dan tak bukan adalah kita sendiri. Maka pada akhirnya kita bermohon kepada Allah, semoga nilai-nilai keimanan, nilai-nilai amal soleh itu senantiasa kita bisa menjaga dalam hidup kita, sehingga dengan itu kita akan beruntung selamanya. Kebaikan di dunia kita dapat, kebaikan di akhirat juga bisa kita raih bersama. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan kekhilafan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Dr. Dodi Putra yang telah menyampaikan tausiah pada malam hari ini. Ini ada ditunggu anak Ustaz. Masih dua kok yang baru Ustaz kasih. Masih dua, siap. Ini masih ada 3 lagi ya. Mungkin nanti pikir orang kapan Ustaz dikasih 3 lagi. Jadi laki-laki udah rata 2 Ustaz. Siap. Mungkin Perempuan 3. Perempuan 3 Ya. Jadi data perempuan lagi. Maaf ya laki-laki ya. Ini dari Ustaz sendiri nih, nggak dari abang. Jadi yang untuk kalian yang udah dapat, alhamdulillah. Jadi yang ada di kita perempuan siap untuk menjawab pertanyaan dari Ustaz. Baru Ustaz ya, Ustaz pertanyaannya. Iya. Pertanyaan pertama. Siap adik-adik Ustaz? Siap. Tadi Ustaz sempat menyebutkan banyak kebaikan dan keutamaan hadir dalam majelis ilmu. Sebutkan 1
keutamaan hadir dalam majelis ilmu? Ke tangan. Ayo. Mana? Nih. WhatsApp. Ini bang. Baca. Apa untungnya orang hadir dalam majelis ilmu? Ustadz tadi ada menyebutkan hadis. Seperti orang menuju ke surga. Seperti Jalan menuju ke surga. seperti jalan menuju surga. Oke. Siapa yang kakinya mudah menuju majelis ilmu, maka akan Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Pertanyaan kedua. Siapakah nama ustadz yang akan mengisi tausiah subuh besok? Siapa yang paling belakang? Ustadz SABI SHI ada belakang Ustadz. Aduh ternyata. Tak apalah. Pertanyaan terakhir. Apa tadi ya? Laki-laki Ustaz. Ah? Laki-laki. Laki-laki? Ya. Ah? Laki Ustaz. Rebutan ya. Terakhir rebutan. Rebutan. Pak, siap, cepat. Siap-siap ya. Kameranya diatur dulu, Aki. Tengok, Aki. Kameranya sudah pas? Kameramen. Pertanyaan. Ini rebutan. Surat apakah yang menyebutkan orang yang tak sholat dimasukkan ke dalam neraka sakor? Surat apa? Surat Wal-Asr. Salah. Surat apakah yang menyebutkan tentang orang yang tak sholat nanti akan Allah siksa dalam neraka sakor? Surat apa dan ayat berapa? Surat Muzakkir ayat 42. Surat apa? Muzakkir ayat 42. Oke. Ayatnya salah, suratnya salah. Yang betulnya Al-Muddatsir ayat 4, 2 dan ayat 4, 3. Alhamdulillah. Pas? Sudah pas lagi? Sudah pas? Alhamdulillah. Bu Ustaz tadi nih? Oke, nanti hadiahnya akan dibagikan oleh abang-abang panitia. Yang untuk dapat hadiah tadi, coba silakan maju ke depan. Biar langsung dikasih sama Ustaznya. Masya Allah. Karena kalau dikasih sama panitia udah biasa. Oh gitu, siap. Siap. Yuk, cepat. Yuk, maju. Tadi yang dua pertama siapa tadi? Maju cepat. Maju. Ada di sini dekatnya. Oh, di mana? Anak. Sini. Yang ngajak kita yang cewek tadi. Itu dia. Satu orang lagi. Itu udah Mas. Udah. Salam. Silakan.
Oke, terima kasih Ustaz sudah memberikan ajarnya kepada adik-adik kita semua. Mungkin kita sedikit ada diskusi, masih ada Ustaz? Oke, mungkin dari ibu-ibu yang bapak-bapak dan ibu yang ingin bertanya kepada Ustaz tentang sholat atau tentang majelis ilmu atau tentang yang di luar itu pun boleh. 2 pertanyaan mungkin kami persilakan kepada bapak ibu yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz bilang katanya kalau bagi laki-laki yang sholatnya tidak di masjid, katanya percuma ya Ustaz. Jadi bagi laki-laki yang tidak sholat di masjid itu, apa sholat itu sia-sia aja Ustaz? Bagaimana Ustaz? Karena kan memang ini termasuk yang suami saya itu dulu gitu juga Ustaz. Sholatnya cuma di rumah aja. Bisa disuruh ke masjid nggak mau, tapi dia sholat Ustaz. Kadang-kadang itu pun ada juga orang-orang Ustaz. Bagaimana Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kitab Arba'in Nawawi yang kita bahas biasanya setiap hari Rabu yang disyarah oleh Syekh Utsaimin itu, maka karena banyaknya dalil tentang perintah sholat berjamaah itu, satu dalil saya sebutkan lagi bukan. Contohnya ketika Nabi pernah berkata kepada para sahabat, sungguh aku ingin sekali mengumpulkan kayu bakar. Nah, kayu bakar ini nanti intinya akan dimanfaatkan, la uharriqanna alaihim buyutahum. Kayu ini akan aku manfaatkan untuk membakar rumah-rumah orang yang tidak sholat. Itu contoh dalil. Contoh dalil yang lain ayat mudah di dalam Al-Quran. Ahli yang hafiz siapa di sini? Ayat yang mengatakan wa in kunta fihim fa aqamta lahumus shalah. Imam ada. Inti ayat begitu. Wa in kunta fihim fa aqamta lahumus shalah. Kami lupa ini surat keberapa, kalau tak salah surat apa nih? Al-Baqarah atau surat An-Nisa? Lupa juga. Surat An-Nisa ayat 102 ternyata. Surat An-Nisa ayat 102. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus sholata faltakum ta'ifatun minhum ma'aka wal ya'khudhu, dan seterusnya. Ayatnya lumayan panjang bulan, saya bacakan artinya saja. Dan apabila engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka sahabatmu, lalu engkau hendak melaksanakan sholat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri sholat besertamu dan menyandang senjata mereka. Intinya ayat ini bunda, ayat ini menjelaskan tentang tata cara sholat di waktu perang. Maka poin pentingnya, di waktu perang saja Allah masih menyuruh untuk sholat berjamaah. Apalagi kalau dalam keadaan aman, dalam keadaan perang nyawa jadi taruhan, Allah masih suruh untuk sholat berjamaah. Apalagi kalau kita dalam keadaan aman. Maka banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan tentang pentingnya sholat berjamaah. Maka kemudian ulama berpendapat sholat berjamaah hukumnya wajib. Tapi ayat mudah tentang status sholat berjamaah tak lepas dari terjadinya perdebatan di tengah-tengah para ulama. Maka ada yang mengatakan sholat berjamaah itu hukumnya sunnah muakkadah. Sunat muakkad, sunat yang sangat ditegaskan. Artinya apa? Levelnya kurang sedikit daripada wajib. Maka kalau saya ayah bunda lebih condong kepada pendapat mengatakan sholat berjamaah itu hukumnya wajib. Kapan? Kalau dia tak ada uzur. Tapi kalau sekiranya dia ada uzur di situ,
maka kemudian tak masalah dia sholat sendiri. Lalu bagaimana dengan contohnya kasus yang terjadi di rumah tangga kita, suami kita, anak-anak kita tak sholat? Maka ketika itu menjadi sesuatu hal yang wajib, tentu dia berdosa. Maka ketika dia berdosa, ayah bunda, maka obatnya tak lain dan tak bukan kita bertaubat. Bertobat bagaimana caranya? Tentu rumus tobat itu satu, menyesali kesalahan yang pernah dilakukan. Yang kedua, berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Kemudian mengganti dengan amal soleh. Berjanji untuk tak mau lagi melakukan kesalahan, berarti dianggap salah orang yang tak mau salat berjamaah. Kemudian dihiasi dengan amal soleh, berarti kita jaga salat berjamaah kita. Begitu caranya. Nah, masa yang lalu barangkali mungkin ada yang tidak tahu contohnya. Maka kalau orang tak tahu dia berbuat salah, maka kemudian dia tidak dihukum. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak akan membebani seseorang di luar batas kemampuannya karena memang dia tidak tahu. Atau hadis Nabi mengatakan rufi'al qalamu an thalathin, pena terangkat dalam 3 kondisi. Anin naimi hatta yastayqiz, orang tidur sampai dia bangun. Anis sobiyi hatta yublal, anak-anak sampai dia balik. Wa anil majnuni hatta yafiq, orang yang gila sampai sembuh dari penyakit gila. Maka ayah bunda, orang yang tak tahu, dia dianggap satu dari yang 3 yang disebutkan oleh hadis Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Begitu maha rahmatnya Allah, ampunan Allah itu begitu luas bagi orang-orang yang ketika dia tidak tahu. Maka dia berdosa kapan? Kalau sudah tahu tapi masih melanggar yang sudah ditetapkan. Contoh, kan tak boleh wanita itu mencukur alis contohnya. Tapi kemudian ketika ibu dulu mencukur alis karena ibu tak tahu, itu tak masalah. Kapan ibu akan berdosa? Ketika ibu sudah tahu tapi masih cukur alis. Teman-teman pemuda dulu bertato. Kenapa bertato? Ya karena tak tahu. Maka kalau tak tahu tak akan berdosa. Tak ada hukuman bagi orang yang tak tahu. Berdosanya kapan? Setelah tahu bahwasanya tato itu haram tapi dia masih pakai tato, disitulah dia berdosa. Tapi ayah bunda, perlu kita pahami bahwasanya seluas samudra punlah dosa kita, setinggi langit punlah maksiat kita. Selagi kita mau kembali dan bertobat kepada Allah, maka Allah pasti mau mengampunkan dan menerima taubat demi taubat kita. Maka yang telah berlalu, maka rumusnya ayah bunda, orang baik punya masa lalu, orang jahat, orang buruk, orang tak baik punya masa depan. Tak ada gading yang tak ada manusia yang tak sempurna, tak ada manusia yang tak pernah bersalah, karena memang kita manusia tempatnya salah dan juga khilaf. Begitu Bunda. Dari saya tutup aja langsung saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.